warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Sadrian, NIM 18086196. Mata kuliah Kurikulum Perencanaan Pembelajaran dalam PJOK, sesi Kamis jam 13.00 sampai 15.50. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Sekolah SMKN 1 Pulau Punjung. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kelas dan semester itu kelas 10 dan semester genap. Materi pokok tolak peluru. Alokasi waktu itu 1 kali 3 kali 45 menit. Yang A-nya yaitu kompetensi inti. KI 1 dan KI 2-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu KI 4-nya. KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif, serta menyusun rencana perbaikan. Dan indikatornya yaitu mengidentifikasi gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Selanjutnya yaitu menirukan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan sebagaimana yang telah diperagakan oleh guru. Selanjutnya yaitu menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Selanjutnya yaitu merencanakan perbaikan kesalahan pada gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Yang selanjutnya ada KI 4,3, mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Sedangkan indikatornya itu menerapkan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan dengan baik sebagaimana yang telah dipelajarinya. Yang C-nya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yaitu mengidentifikasi gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan, menirukan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Selanjutnya menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak memegang peluru. Selanjutnya merencanakan perbaikan kesalahan pada gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Selanjutnya itu menerapkan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan dan baik sebagaimana yang telah dipelajarinya. Langsung saja masuk ke materi yang D, itu materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu tolak peluru, di mana poin-poinnya itu ada cara memegang peluru, awalan, tolakan, gerak ikutan atau lanjutan. Selanjutnya yang E, metode pembelajaran. Metode yang diinginkan dalam pembelajaran tolak peluru sebagai berikut: cakupan atau inklusif, bagian dan keseluruhan, part and whole, timbal balik, resiprokal, pendekatan
pembelajaran konseptual, pendekatan saintifik, demonstrasi. Selanjutnya media pembelajaran, itu medianya gambar gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan tolak peluru. Yang B-nya video pembelajaran tentang gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan tolak peluru. Selanjutnya yang C-nya model siswa atau guru yang memperagakan tentang gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, dan menjaga keseimbangan tolak peluru. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu yang pertama A. Sektor tolak peluru atau lapangan sejenisnya. Yang keduanya peluru atau bahan lain yang bukan terbuat dari besi. Selanjutnya peluit atau stok watt. Selanjutnya lembar praktikum siswa. Yang G-nya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yaitu buku siswa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 10, buku PJOK lain yang relevan, internet, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber lain yang relevan. Yang H-nya itu langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan 1. Kegiatan pendahuluan yaitu memberi salam, berbaris dan berdoa. Guru mengabsen peserta didik. Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan beberapa pertanyaan mengenai tolak peluru, menjelaskan tujuan pembelajaran, membentuk kelompok diskusi, pemanasan atau warming up, dan permainan kecil. Lanjut ke materi inti. Waktu pendahuluan itu selama 10 menit, dan inti itu melakukan rangkaian kegiatan dengan metode konstruktif me dan pemeriksaan diri, yaitu mengamati, yaitu mencari informasi tentang gerak-gerak dasar tolak peluru dari berbagai sumber, contohnya video. Poin kedua, mengamati berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik lainnya. Yang B, berdiskusi. Poin pertama itu melakukan diskusi, menyampaikan gagasan, dan mengajukan pertanyaan dalam kelompok kecil tentang hal-hal tidak mengerti mengenai bentuk teknik dasar tolak peluru. Yang C itu melakukan gerak atau mencoba. Yang poin pertama itu mendemonstrasikan teknik dasar tolak peluru dengan mengidentifikasi fase gerak teknik dasar tolak peluru sesuai dengan deskripsi gerak dan gambar dalam buku yang telah dipelajari. Itu contohnya melakukan teknik dasar tolak peluru dengan berbaris secara bergantian. Selanjutnya yang D, menganalisa. Poin pertama yaitu menganalisa apa saja kekurangan atau kelebihan gerak yang dilakukan oleh temannya dengan mengidentifikasi fase gerak teknik dasar tolak peluru. Yang kedua itu melakukan permainan atau modifikasi sederhana untuk pemulihan kondisi fisik dengan tidak lepas dari ranah materi yang telah dipelajari tolak peluru. Penutup yaitu yang pertama itu pendingan cooling down, yang kedua berbaris dan duduk, yang ketiga melakukan refleksi dengan merangkum, menanyakan, dan menyimpulkan materi pembelajaran secara bersama-sama. Yang keempat, memberikan tugas lanjutan rencana kegiatan berikutnya. Yang kelima, berdoa bersama dan menyampaikan assalam. Yang selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Di sini ada yang A, lisan. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu apa saja yang dimaksud dengan tolak peluru. Yang kedua, menjelaskan fase-fase gerak tolak peluru. Yang B-nya ada sikap. Di sini ada indikator, peserta didik, nama peserta didik, dan indikator sikap. Yang pertama yaitu ingin tahu, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, teliti, kerjasama, mendengarkan penjelasan, bertanya, menjawab,
menanggapi. Selanjutnya ada kinerja. Ini terdapat itu di sini ada nama teknik memegang peluru, itu cara-cara memegang peluru tadi, teknik meletakkan peluru, teknik menolak peluru. Dan selanjutnya ada aspek yang dinilai, yaitu teknik memegang peluru. Yang poin pertamanya yaitu letakkan peluru di telapak tangan bagian atas, atau juga bisa di bagian ujung telapak tangan, di mana yang terdekat dari jari Anda. Yang poin keduanya itu renggangkan atau buka jari-jari tangan, yaitu jari tengah, manis, dan jari telunjuk, supaya dapat Anda gunakan sebagai penahan dan pemegang peluru bagian belakang. Selanjutnya itu ada pastikan ibu jari serta jari kelingking digunakan sebagai pemegang atau penahan peluru bagian samping agar peluru tidak mudah tergelincir. Poin kedua yaitu teknik meletakkan peluru, yaitu poin pertama, atur posisi kaki, di mana kaki kanan bisa diletakkan pada muka atas belakang lingkaran, sementara letakkan kaki kiri di sisi kiri, di mana lebarnya selebar badan dan segaris dengan arah lemparan. Selanjutnya, peganglah peluru dengan tangan kanan dengan pegangan selaras. Selanjutnya, letakkan peluru bisa diatur dengan baik oleh tangan yang memegang peluru. Selanjutnya, posisikan peluru di batas leher dengan pundak, yakni di bawah telinga saat membuka rentangan lengan segaris dengan bahu. Selanjutnya, tekuklah bagian lengan diri kiri di muka dada sedikit saja. Selanjutnya, kendorkan kaki kiri dan silahkan menapak di ujung kaki. Yang poin ketiga yaitu teknik menolak peluru. Yang pertamanya itu tariklah siku menyorong ke belakang atas dalam waktu kebersamaan dengan memutar tubuh ke arah tolakan. Selanjutnya itu dorong juga pinggul dan pinggang ke depan sedikit ke atas sampai dada terbuka menghadap ke depan ke arah tolakan atau serong ke atas. Selanjutnya, angkat dagu dengan pandangan menuju pada arah tolakan. Selanjutnya, ketika dada atau seluruh badan menghadap ke arah tolakan peluru, dapat segera mungkin ditolak sekuat tenaga ke arah depan, atas, atau arah tolakan. Selanjutnya, di saat yang sama, Anda bisa menolak dengan kaki kanan dan seluruh tubuh dilonjakkan ke atas menyorong ke depan. Selanjutnya ada poin J, yaitu sumber belajar. Sumber belajarnya itu buku siswa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 10, buku PJOK lain yang relevan, internet juga bisa, narasumber, lingkungan sekitar, dan sumber lain yang relevan. Di sini ada menyetujui kepala sekolah, mengetahui wakil kurikulum, dan guru mata pelajaran. Di sini saya buat saja dari kepala sekolah SMKN Pulau Punjung itu DRS Sujasmin, dan wakil kurikulum yaitu Reni Kuswanti SPD, dan guru mata pelajaran saya buat nama saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.